Tetapi yang paling luar biasa dari caramu adalah berfirman kepada kami, dan itu menolong kami untuk mengerti kehidupan ini. Hari ini pun kami rindu kembali disapa oleh firman-Mu, dan Roh-Mu yang teguh menolong kami mengerti, memahami, serta kami juga rela untuk melakukannya. Urapilah kami satu persatu, dan biarlah kami meyakini serta mempercayai bahwa pengurapan-Mu akan menolong kami untuk kami boleh juga belajar memberikan yang terbaik dalam hidup ini kepada Engkau dan kepada sesama kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena semua kami telah siap mendengarkannya di dalam anugerah dan cinta Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi, kata memberi, sungguh luar biasa. Di kamus Webster menunjukkan betapa banyak arti memberi. Menganugerahkan, menghadiahkan, memperoleh sesuatu yang luar biasa, yang memberikan dengan kerelaan, dan sangat banyak. Dan itu luar biasa. Juga itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan sesama manusia atau diri kita sendiri. Namun seperti apa sebenarnya memberi itu? Dalam rangka apa memberi yang kita harapkan, yang kita ingin dengarkan saat ini? Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah, yaitu kisah ini dari sebuah buku, tentunya dapat kita dengarkan baik-baik. Ada seorang ahli terapi pijat di Washington bernama Maggie Smith. Dia mempunyai seorang suami dan 2 orang anak. Suatu hari dia membaca di majalah Family Circle bahwa dibuka donatur untuk sumsum tulang belakang. Dan Maggie mendaftarkan untuk siap mendonasikan sumsum tulang belakangnya. Tahun 1998.
Hari berganti hari, bulan, tahun berganti tahun. Dia sudah terdaftar. Dan dalam masa tahun-tahun itu, dia mengalami pergumulan. Dia mengalami kesesakan hidup. Dia bergumul karena suaminya didiagnosis menderita melanoma ganas. Apa itu melanoma? Melanoma adalah sejenis kanker kulit dengan ciri memiliki banyak teh lalat dan bintik-bintik, kulit pucat dan mudah terbakar. Tai lalat yang terkena melanoma bisa terasa sangat gatal dan juga sampai titik pendarahan. Tingkat tertinggi bagi penderita kanker melanoma adalah biopsi, yaitu pembedahan untuk melihat apakah kanker itu masih di tempat atau sudah menyebar. Dan itu dilalui oleh Maggie dan suaminya yang menderita. Singkat cerita, setelah melalui proses medis, suami Maggie sembuh total. Saat dia tahu suaminya sembuh total, dia bergumul dan dia bersuka cita untuk merayakannya. Seperti apa merayakannya? Kegembiraan apa yang harus dituangkannya? Saudara, dalam perjalanan waktu, ketika dia sering berada di rumah sakit, ada pesan di rumahnya dari yayasan yang meminta donasi sumsum tulang belakang. Dalam pesan itu dikatakan, Maggie, ada seorang yang cocok dengan sumsum tulang belakangmu, yaitu seorang anak berusia 12 tahun bernama Michael. Dan kau tiba gilirannya untuk mentransplantasi sumsum tulang belakangmu kepada Michael. Singkat cerita, Michael yang menderita leukemia, di dalam tubuhnya tergantung sumsum tulang belakang Maggie. Dan Maggie dan Michael boleh sembuh dan terus dalam proses penyembuhan. Keluarganya mengundang Maggie ke rumahnya. Saat Maggie tiba, disambut dengan selusin bunga mawar. Disambut oleh kurang lebih 60 orang anggota keluarga, kerabat, sahabat, orang-orang terdekat Michael dan keluarga. Dan ada satu kalimat yang disampaikan oleh pelatih basket Michael kepada Maggie, demikian kalimatnya. Saudara tidak tahu betapa besarnya kehilangan yang akan dirasakan komunitas ini jika Michael tidak ada di sini. Saudara tidak tahu. Setelah semua orang ini berdiri di sana, barulah saya tersadar betapa banyak kehidupan yang dipengaruhi Michael. Saudara, saya mengutip dari tulisan Stephen Post soal apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baik dalam hidupnya. Dan kalimat pelatih Michael mengingatkan kita pada kalimat yang luar biasa dari Perdana Menteri Inggris zaman Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, yang mengatakan demikian. We make a living by what we get. We make a life by what we give. Kita hidup dari apa yang kita peroleh. Kita menciptakan kehidupan dari apa yang kita beri. Luar biasa. Menciptakan kehidupan. Saudara, seberapa banyak pun arti kata memberi di kamus-kamus, bagi saya memberi betul-betul dapat ditafsirkan, dapat dimaknakan adalah menciptakan kehidupan.
Luar biasa. Dan apa hubungannya dengan Injil Lukas yang kita baca saat ini? Dalam pergumulan Lukas meneruskan sebuah pengajaran Yesus Kristus yang di dalam Injil Matius sinoptisnya adalah Injil Lukas, yaitu doa Bapa kami. Setelah doa Bapa kami dituliskan Injil Lukas, dan di situ ada perjuangan seseorang yang meminta mengetuk pintu dengan berulang kali, lalu pada akhirnya orang menjawab dan memberikan kepadanya. Dia menuliskan apa yang baru tadi kita baca. Mintalah maka kamu akan kuberi, dan seterusnya. Saudara, mendapatkan yang terbaik, memperoleh yang terbaik, memberikan yang terbaik, ketika seseorang dapat yang terbaik, diawali dengan permintaan yang terbaik. Perjuangan memohon yang terbaik. Ketika Yesus menggambarkan bagian ini dengan luar biasa, sungguh-sungguh saya merasa bahwa Winston Churchill bisa jadi terinspirasi dari kisah-kisah Alkitab. Bisa jadi bahwa memang memberi itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau kita perhatikan teks ini, maka memang teks ini mengatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, itu beri ular. Jika anaknya minta telur, berikanlah jengking. Saudara, saya dapat inspirasi dari percakapan Rakorpel bahwa kalau anak minta kehidupan, ayah tidak akan memberi kematian. Ular dan kalajengking menggambarkan hewan yang memberikan kematian. Baik bisa ular, baik ekor kalajengking itu mematikan. Itu berarti bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Apalagi Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta. Memang saudara, bicara Roh Kudus bukanlah sesuatu yang perlu kita minta. Dia adalah anugerah yang luar biasa yang dijanjikan oleh Bapa di sorga bagi kita yang percaya kepadanya. Seperti ketika Yesus mengatakan, tiba waktunya Roh Penolong akan datang. Efesus mengatakan juga bahwa engkau akan dimateraikan Roh Kudus. Saya teringat perdebatan ketika masa SMA soal Roh Kudus ini. Apakah Roh Kudus itu boleh diminta atau hanya ditunggu? Setelah semakin dewasa, mengerti bahwa yang dikatakan meminta kepadanya itu berarti karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan saudara dan saya untuk sampai kepada yang terbaik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tanya dalam diri kita, pemberian yang terbaik dari Tuhan itu apa? Luar biasa. Dan kembali pemberian terbaik itu ujungnya, awalnya adalah juga tindakan terbaik. Kalau kita sebut bahwa yang terbaik itu adalah Yesus mati bagi kita, lalu bangkit, sadarlah bahwa ketika dia datang menjadi manusia, hidup di antara manusia, itu adalah tindakan-tindakan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dan kita akhirnya berpindah dari maut ke dalam hidup, dari belenggu dosa kepada belenggu kasih karunia. Saudara, maka pertanyaan sederhana yang perlu kita tanya, kalau kita merasakan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan, kira-kira saudara memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan? Saya terinspirasi dari percakapan dengan anggota jemaat
di PA wilayah. Kita sepakat dulu, saat Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu mau ketemu siapa? Dalam bahasa umum, bukan ketemu pendeta tohom toh, bukan ketemu para penatua toh, tapi kita masih ada dalam jargon yang sama, istilah yang sama, bahwa kita mau berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, betulkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan saat perjumpaan dengan Tuhan? Saudara, percakapan ini memang sepertinya percakapan luka, tapi fakta bahwa memang saat saudara mau mengatakan berjumpa dengan Tuhan, lalu tetangga saudara melihat, oh dia ke gereja, dia pergi ke rumah ibadahnya, tetapi setelah sampai rumah Tuhan, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang saudara lakukan? Yang tersinggung, tersinggunglah. Yang bertobat, bertobatlah. Bukankah kita juga datang kadang sibuk dengan HP kita? Bukankah kita juga datang kepada Tuhan sibuk dengan warta kita? Sibuk dengan pikiran-pikiran kita? Pikirkanlah bahwa ketika saudara datang ke rumah Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Adalah kesiapan kita datang ke rumah Tuhan, duduk di rumah Tuhan, mendengarkan apa saja yang diperdengarkan di sini. Yang terbaik. Memang saudara, saya ternyuh dan terinspirasi juga dari pergumulan saudara kita. Karena yang lain anggota Klasis Jakarta 2, anak-anak kita dan cucu. Saudara kita itu GKI Palsi Gunung, Duta Pelni. Dan mereka punya calon anak, yaitu GKI Palsi Gunung bakal jemaat Cilodong dan bakal jemaat Ciracas. Bakal jemaat Cilodong pernah kita layani tahun-tahun 90-an. Saya khotbah di sana minggu yang lalu. Saya mengatakan kebetulan temanya adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tanya sama jemaat karena tidak terlalu banyak. Sebagian sedang dilantik di Duta Pelni, sementara ini ada di Cilodongnya, di dekat komplek TNI. Lalu tanya, apa itu perjumpaan dengan Tuhan? Semua jemaat menjawab, baca Alkitab, berdoa, bersekutu. Lalu saya tawarkan, bukankah ke gereja adalah juga perjumpaan dengan Tuhan? Mengapa gereja, saudara? Ketika Allah menampakkan diri pada Musa, Allah ngomong boleh saja. Tetapi dalam rangka perjalanan relasi antara Tuhan dan manusia, Allah meminta apa? Buat kemah untukku. Kemah. Bukan gereja tanpa tembok. Kemah. Setelah perjalanan umat Tuhan ada, Tuhan minta buat bait suci untukku. Dan yang kita kenal sekarang sebagai gereja, itulah tempat perjumpaan Tuhan dan manusia. Dan di dalam perjumpaan itulah Allah memberikan yang terbaik kepada manusia. Maka sadar atau tidak sadar, memilih atau tidak memilih, dalam diri kita pun harus bertanya, apakah kita juga mau memberikan yang terbaik untuk dia? Mari kita renungkan, kita gali pemberian terbaik saudara untuk Tuhan. Tanya ulang kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberian yang terbaik kadang bukan harus juga yang terbesar atau termahal. Maggie, bagi dia itu memberikan biasa saja. Tapi bagi Michael, penerima itu terbaik. Demikian juga orang bisa memberikan apa saja, belum tentu baik untuk saya. Bisa jadi 5, bisa jadi 3, bisa jadi 1. Bisa jadi 5 ini menurut kita adalah pemberian terbesar, termahal, tapi bagi penerima belum tentu terbaik.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah sedemikian rupa telah memberikan yang terbaik kepada kita, mari kita coba tanya kembali, apa yang bisa saya berikan yang terbaik untuk dia dan orang-orang terdekat dengan saya. Mari kita mulai dari lingkar kecil kita. Kira-kira kalau sebagai suami, apa yang terbaik saya berikan untuk istri? Istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak pada orang tua. Apa? Apa yang dapat kita berikan terbaik? Saudara, khusus untuk keluarga, saya mendapat inspirasi dari sepasang suami istri. Luar biasa. Waktu pelayanan weekend pasutri klasis Banyuwangi, GKI Sinwil, Jawa Timur, ada seorang suami mengatakan demikian. Mah, saatnya aku harus memberikan hakmu sebagai istriku. Saya kaget. Seumur hidup saya sampai detik ini baru kali itu mendengar kalimat bagi saya luar biasa. Mulai hari ini, Mah, aku akan memberikan hak istri untukmu, bagiku. Kita tinggal balik saja. Seorang istri mengatakan, aku memberikan hak suami bagimu, Mak. Kita orang tua tinggal menambahkan saja, aku akan memberikan kepadamu, Mah, hak orang tua atasku. Juga orang tua bilang sama anak-anaknya, sekarang mulai hari ini, Nak, aku akan berikan hakmu sebagai anak. Suatu frasa, suatu ungkapan yang luar biasa untuk menyatakan sebuah pemberian yang terbaik dalam relasi yang paling dekat. Bapak Ibu bisa gantikan semua itu dalam relasi kita sebagai karyawan terhadap kantornya, sebagai siswa terhadap sekolahnya, terlebih-lebih kita sebagai orang percaya dalam pelayanan kita di mana-mana. Memang tidak mudah berbicara memberikan yang terbaik tadi. Tapi paling tidak, saudara yang terkasih, itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Kata baik yang digunakan di ayat 13 diterjemahkan dari kata agathos. Agathos dapat diartikan sesuatu yang sungguh-sungguh orisinil, berasal dari yang maha kuasa, dari Allah, diberikan kepada manusia untuk memberdayakan manusia. Luar biasa. Memberdayakan. Setiap pemberian Tuhan dalam arti agathos berarti memberdayakan kita. Artinya bahwa sejak awal kita sudah punya modal, tinggal butuh diberdayakan. Dalam bahasa yang dikutip tadi dari Winston Churchill adalah bahwa menciptakan kehidupan. Kalau kita ganti bahasa itu dalam rangka penyelamatan Kristus pada manusia, maka manusia diberi kehidupan. Ketika kita melihat tadi teman-teman GKI Kebaran Baru memberikan rumah kepada Bapak yang ada di sana, itu berarti memberi kehidupan. Memberikan yang terbaik dalam artian ini adalah bagaimana kita memberi kehidupan kepada orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari coba kita renungkan kembali apa yang terjadi dalam hidup kita soal ini. Seperti khotbah 2 minggu lalu, hari ini juga saya mengutip Stephen Post, seorang psikolog spiritual yang mengatakan orang yang memberi itu panjang umur. Kalau orang biasa 65 itu sakit, tinggal nunggu shelter kematian. Tapi orang yang suka memberi dalam artian tadi, itu bisa 80, 90 dan tetap sehat.
Itu penelitian, fakta nyata. Bukan sesuatu yang mengada-ada. Mengapa saudara? Ini adalah prinsip memberi yang luar biasa yang kita coba ingat lagi bagaimana Kristus. Saat Kristus memberi hidupnya, memberi dirinya, dan membuat saudara dan saya hidup, apa yang terjadi dengan Kristus? Dia telah memenangkan banyak orang dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita pun perlu bertanya, apa yang akan kita lakukan pada sesama. Sedikit mengutip video tadi di Mauk, maka pemberian yang terbaik adalah bukan hanya di mulut saja. Sebab ranah mulut, ranah ajaran, semua agama berbicara memberikan yang terbaik. Tapi dalam video singkat tadi, kita melihat ada ketuntasan. Karena tidak hari ini kita mulai, ada sebuah proses perjalanan. Di sana ada semangat yang tidak putus-putusnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita dapat melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini bagi Tuhan dan bagi sesama manusia? Kembali, mulailah dari hal yang kecil. Di salah satu tulisan Kompas beberapa hari yang lalu, khususnya setelah halaman opini, yaitu halaman 6, saya terkejut dengan seorang penulis yang kalau dikenal dia, ya, orang hebat lah, tidak mungkin melakukan itu. Tapi ada kebiasaan dia yang baik, yang menurut saya baik sebagai pembaca. Dia mengatakan orang Indonesia tidak cinta Indonesia. Orang Indonesia tidak cinta mata uang Indonesia. Orang Indonesia tidak cinta apa yang ditulis di keping logam atau aluminium atau benda logam yang ada Republik Indonesia. Sehingga dia jadi pemulung untuk mengumpulkan receh 25 perak, 100 perak, 500 perak, di mana dijumpai oleh dia. Saya tidak tahu berapa banyak yang Bapak Ibu punya. Kalau saya di pastori dengan Wiwi, ya kan nggak ada lagi harga 25, ya kita kumpulin jadi semacam koleksi. Tapi bayangkan, percaya nggak bahwa itu bisa jadi 1 M? Bisa nyekolahkan anak yang nggak bisa sekolah nggak? Bisa. Saya nggak tahu. Di jam 8 ide ini nggak keluar. Mungkin ide ini muncul saat ini di jam 10 tadi setelah salaman dengan jemaah. Setuju nggak kita? Kita kasih tugas panitia bulan Kespem melanjutkan tugasnya nanti. Terima uang receh yang kita nggak anggap di rumah, dikumpulin. Mungkin nilainya tidak seberapa. Tapi kembali, yang terpenting ujung dari memberi ini adalah memberdayakan orang lain. Memberikan kehidupan kepada orang lain. Saudara yang terkasih, berjuanglah. Belajarlah untuk memberi. Amin.